ibadah kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Minggu Advent 13 Desember 2020. Epistel Mazmur 126 ayat 1-6, Evangelium Tesalonika 5 ayat 16-24. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent ketiga dengan tema hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk itu, untuk memasuki ibadah, marilah kita bisa teduh sejenak. Bisa teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berbunyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 2-3. Kami puji dengan riang. Kau memberi, Kau mengampuni. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1-2. Ya Yesus, di Kau kurindukan. Ya Yesus, di Kau kurindukan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya Yesus, di Kau kurindukan, liputkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, harapan dunia, terbitlah surya makasih, dan jiwaku terangilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Nasihat-nasihat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita ambil firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tesalonika adalah salah satu jemaat yang selalu diingat Paulus. Meski ia hanya 3 minggu di sana, Paulus tidak bisa tinggal lama karena keributan di Tesalonika. Akibat dari tantangan dan hambatan yang datang, Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika dan menyingkir ke Berea. Tapi dari Athena melalui Timotius dan Silwanus, Paulus sangat merindukan kabar dari jemaat Tesalonika. Oleh karena itu, alangkah bahagianya Paulus ketika dia mendapatkan kabar bahwa jemaat di Tesalonika ternyata mengingat Paulus dan apa yang dia katakan dengan baik. Mereka menyerahkan diri mereka untuk mengikuti Yesus, meski tantangan tidak berhenti datang. Mereka diancam orang-orang yang tidak menyukai Injil. Selain itu, banyak ajaran tidak sehat yang muncul di Tesalonika, mengajak mereka untuk bermalas-malasan yang merusak kesehatan dan moral spiritual mereka. Belum lagi potensi kerusuhan yang bisa ditimbulkan ketika mereka berbeda pandangan dengan orang di sekitarnya tentang apa yang benar dan salah. Saudara-saudara, tidak ada yang Paulus bisa nasihatkan kecuali agar jemaat di Tesalonika mengingat senantiasa identitas mereka. Siapa diri mereka sebenarnya, untuk apa mereka dipilih, bagaimana mereka seharusnya menyatakan diri kepada lingkungan di sekitarnya. Saudara-saudara, dalam memasuki Advent ketiga ini, kita diajak untuk menguji diri sendiri. Advent adalah masa penantian Tuhan. Orang Kristen harus selalu ingat, kita ini selalu hidup dalam masa-masa antara yang sudah, sedang, dan akan Kristus sudah datang. Dia sedang datang, tapi dia juga akan datang. Karena itu, Paulus selalu mengingatkan kita akan nasihat Yesus. Berjaga-jaga dan berdoalah. Beberapa hal yang patut untuk kita renungkan melalui khotbah ini dalam menyambut Kristus yang akan datang itu adalah kita diajak untuk merenungkan. 1. Sejauh manakah kita berdoa? Apakah kita merasa begitu sibuk sehingga lupa berdoa? Atau mudah gelisah ketika seseorang berdoa lama? Apa perut lapar ketika bisa ditahan ketika seseorang berdoa mengajak bersyukur untuk makanan itu? Apa kita bisa menahan kaki kita untuk bisa sejenak diam dengan tenang menikmati doa? Zaman sekarang kemacetan dan dunia kerja seakan menghancurkan ketenangan dalam hidup kita. Kita selalu ingin cepat-cepat, kita ingin serba buru-buru. Akibatnya kita mendesak orang lain, bahkan kita cenderung mendesak Tuhan, sehingga doa kita menjadi sesuatu yang kebiasaan saja. Kedua, apakah kita selalu bersukacita? Apa itu sukacita? Sukacita terjadi bukan ketika kita tidak ada masalah, melainkan justru ketika kita sedang berduka, namun masih bisa memberi sukacita bagi orang lain. Artinya, milikilah kegembiraan tiap saat. Mungkin Anda sedang khawatir dengan orang lain yang membuat berat hati Anda saat ini. Mungkin kita harus menghadapi kecemasan yang lain,
yang membuat berat hati Anda saat ini? Apakah kita bersukacita meski keadaannya seperti itu? Apa kita masih tetap membiarkan sinar matahari yang terang itu menerangi hati kita yang gelap, lalu mengusir semua duka kita? Ketiga, apakah kita menjadi orang yang selalu bersyukur? Kita bersyukur karena satu alasan, karena kita tidak pernah terpisah dari Kristus. Kita tidak pernah dilepas Tuhan. Kita selalu disertai Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh kita kecuali Tuhan mengizinkannya. Ini sebuah jaminan yang luar biasa. Nah, jika kita memiliki rasa Kristus di dalam hidup kita, apalagi yang kurang? Apalagi yang kita butuhkan dan kita cari-cari lagi? Mereka yang belum bersatu dengan Kristus pasti sulit bersyukur karena merasa kurang. Uangnya akan selalu kurang, selalu merasa kurang, sehat selalu merasa tidak puas. Keempat, apakah kita selalu memperlihatkan kebaikan melalui kehidupan kita? Orang Kristen selalu dipanggil menjadi orang yang baik, yang selalu menguji hal-hal apa baik atau tidak. Kepada kita tiap hari selalu diperhadapkan pilihan, melakukan kebaikan atau kejahatan. Akhirnya saudara-saudara, melalui renungan ini kita diajak untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan hari Tuhan. Amin.